Siapa-siapa, ujar Nabi kita, yang belajar ilmu agama Allah, Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan dia rizki dari yang tak terduga-duga. ومما يدل أيضا على رجحان العلم وأفضليته على سائر العبادات القاصرة ما ذكره ابن الحج المالكي في كتابه المدخل. Sebagian yang menunjukkan atas menangnya ilmu dan afdalnya atas sekalian ibadat yang pendek seperti sembahyang sunat, puasa sunat. Nah itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal. Qala rahimahullah, warada fil hadis anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma a'malul birr fil jihad illa kabaskatin fi bahrin. Tidak adalah amal kebaikan kalau dibanding dengan jihad fi sabilillah melainkan seperti satu kali beludah di laut. Laut itu laksana pahala ibadahnya jihad, sedangkan yang lainnya seperti meludah. Seapa ada meludah itu banyaknya, banyu liur itu. Wa ma a'malul birri wal jihad, dan tidak ada amal kebaikan dan jihad fi talabil ilm dibanding menuntut ilmu illa kabaskatin fi bahrin, kecuali seperti sekali meludah di laut. Intah. Wa kana al-imamani Sufyan al-Thawri wa Syafi'i yaqulani laisa syai'un ba'dal fara'id afdala min talabil ilm. Tidak ada sesuatu sesudah yang fardu-fardu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu. Jadi sesudah sembahyang fardu yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Makanya kalau kita belajaran jam ini, misal kita belajaran Mbah Maghrib belajaran orang Bang Isa, apakah kita lebih baik meneruskan belajaran atau berhenti karena sembahyang Isa di awal waktu, mana ganal pahalanya? Lebih baik meneruskan pelajaran itu, lebih baik meneruskan pelajaran itu daripada berhenti sembahyang Isa berjamaah di awal waktu. Karena paling afdal ibadah sesudah sembahyang fardu adalah menuntut ilmu. Misalnya pengajian ma'al alam Mbah Maghrib, orang Bang tarusakan aja, dia pukul 8 Mbah Isa kada bapak. Lebih afdal itu. Itu pernah diceritakan Imam Malik radhiyallahu an, sidin belajaran. Lalu ada orang Bang, di antara murid sidin ada yang berdiri nak sembahyang, ini tak guru sidin uga sidin nang ikam duduknya lebih abdal daripada nang ikam datangi itu, daripada sembahyang berjamaah di awal waktu. Karena tidak ada ibadah yang lebih abdal sesudah yang fardu daripada menuntut ilmu. Wa kana sayyiduna al-imam Abu Ja'far Muhammad al-Baqir radhiyallahu anhu yaqul alimun yuntafa'u bi ilmi afdalu min alfi abid. Seorang alim yang diambil manfaat ilmunya lebih afdal daripada 1000 orang ahli ibadah. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu mas'alatun minal ilm khairun min mi'ati ibadah. Satu masalah yang kita pelajari daripada ilmu lebih baik daripada 100 ibadah sunat yang maksurah, artinya ibadah sunat yang hanya untuk diri sendiri seperti puasa sunat, sembahyang sunat. Nah itu. Wa man yatlubul ilma, orang yang menuntut ilmu, khairun, lebih baik, mimman yajtahidu, daripada orang yang bersungguh-sungguh bila ibadah pada ibadah lailahu wa naharahu, sepanjang malam dan siangnya. Wa qad nafa'allahu bih,
sa'atun min 'alimin khairun min kada wa kada sanatan min ghairihi walau kana 'abida intaha. Satu saat daripada orang alim lebih baik dari sekian-sekian tahun dari orang lainnya walaupun orang lain itu ahli ibadah. Jadi satu anugerah, satu nikmat, satu pemberian Tuhan yang sangat besar yang kada ternilai harganya bagi manusia-manusia yang diberi Allah hidayah untuk menuntut ilmu agama. Itu nikmat agung yang wajib disyukuri, nikmat yang sangat besar yang wajib disyukuri adalah dibukakan Tuhan hati kita untuk datang ke tempat majelis ilmu menuntut ilmu. Dan ini hanya Allah berikan kepada segelintir manusia, hanya segelintir. Kalau harta orang kafir diberi Tuhan, orang kada sembahyang diberi Tuhan, jabatan orang fasik diberi Tuhan, orang murtad diberi Tuhan. Tapi kalau untuk terbuka hati menuntut ilmu, ini hanya diberi Tuhan kepada aulianya, kekasih-kekasihnya, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammal rahimakallah hadhihi nususa wal adillah wal athar. Pikirkanlah, semoga Allah memberi rahmat kepada engkau, akan ini nas, dalil, athar, ta'rif min dzalik, engkau kenal dari yang demikian. Annal ilma, bahwa ilmu, ta'allumahu, belajarnya, wa ta'limahu, mengajarnya, arfa'u wa afdalu min sa'il a'mal allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala rabbil bariyah. Paling tinggi, paling afdal dari sekalian amal yang dijadikan kedekatan dengannya kepada Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Bahwa itu belajar, mengajar, min a'zamil ibadat, paling besar ibadat, wal fadailil mustajadat, dan fadilah-fadilah yang baik. Wa anal istighala bihi, bahwa bekerja dengan ilm, min afdalit taat, paling afdal taat. Hatta haji sunat, umrah sunat, nang sunat-sunatnya tuh. Amun aku naik haji sunat, aku ketinggalan pelajaran mungkin sekian minggu, pahalanya ganal menuntut ilmu itu daripada berhaji sunat itu. Mencari pahala, mencari rame, lain lagi kisahnya. Nah, umrah sunat, mana gagalnya menuntut ilmu, duduk sajam aja menuntut ilmu, beratus kali umrah karena menyamai. Kecuali nang wajib, lain kisah. Umrah wajib itu lain, haji wajib, ini nang sunat-sunat. Nah, orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menuntut ilmu, itu alamat dia husnul khatimah, alamat husnul khatimah. Hatinya ketujuh nang hari pengajian ilmu agama, ketujuh datang ke tempat pengajian agama, tandanya orang ini bakal husnul khatimah, tandanya bakal orang ini penghuni surga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah utuh, anugerah keterbukaan hati menuntut ilmu ini kada semua orang diberi Allah. Barangkali kita serumah ada 5 orang, mungkin ada 2 orang yang suka menuntut ilmu, yang lainnya kada suka, padahal darahnya sama, keturunannya sama, abahnya sama, tapi Allah memberikan keterbukaan hati menuntut ilmu itu benar-benar kepada orang yang sudah dipilihnya. Wa aula ma umpiqat fihi nafaisul awqat, dan paling aula, paling berhak yang digunakan padanya waktu-waktu yang berharga itu. Wa annal ulama, bahwasanya ulama abdalun nas, paling abdal manusia, wa arfa'uhum, paling tinggi kadran kadarnya, wa ahsanuhum, paling baik di antara mereka zikran sebutannya, wa asyrafuhum fakhra, paling mulia di antara mereka kemegahannya.
Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sariru kalamil alim tasbih, gurisan pina orang yang alim itu tasbih, sama dengan ucapan subhanallah. Wa kitabatul ilmi, menulis ilmu. Yang kita belajar ini kan ditulis, didabit. Oh ini artinya, nah didabit nih. Wan nadharu bihi, memandang padanya itu alim, ibadah. Wa midaduhu, tintah-tintahnya kadami syahid, seperti darah syuhada, disamakan Allah di akhirat. Tintah-tintah yang kita habiskan menulis ilmu itu nilainya sama dengan darah yang dikeluarkan para syuhada membela Islam, sama. Wa idza qama min qabrihi, bila mana dia bangun dari kuburnya orang alim itu, nadhara ilaihi ahlul jama, memandang kepadanya orang-orang mahsyar. Wa yuhsyaru ma'al anbiya, dan dia diutus dihalau beserta para nabi. Qala fi bahjatiz zaman wa kana sayyiduna al-imamul jalil Ahmad ibn Zain al-Habashi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih yu'azzimul ilma. Ahmad bin Zain ini sangat mengagungkan ilmu, al-ghayata wan nihayah, kesudahan dan ujungnya. Wa yusni ala ahli, memuji atas orang-orang yang berilmu, ghayatas sana, kesudahan memuji. Wa yukrimuhum, Ahmad bin Zain ini memuliakan orang yang punya ilmu. Wa yubajjiluhum, menghormati membesarkan orang yang menuntut ilmu, ghayatat tabjil wal ikram, bersangatan memuliakan. Wa yushiru, dan mengisyaratkan ila annal khayra kullah, kebaikan itu seluruhnya fi talabil ilm, pada menuntut ilmu. Wa anna sa'atan minhu, bahwa satu saat daripada menuntut ilmu, ta'dilu ibadatal umur, menyamai ibadah seumur. Intaha. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la an u'allima baban min al-ilm bi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah, bahwa aku mengajarkan satu bab dari ilmu, baik itu ilmu yang isinya perintah Allah atau larangan Allah, lebih kusukai daripada ikut berperang 70 kali berperang. Wa su'ila sayyidina al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullah anir rajul yagzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an, mana pian ketujuhnya orang nang empat berperang lawan orang nang menuntut ilmu Al-Qur'an. Faqala, menjawab Sufyan Thawri, yata'allamul Qur'an, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, fi fadli talabatil ilm wal mutafaqqihin fid din, pada keutamaan penuntut ilmu dan mempaham pada agama. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, orang yang keluar rumah menuntut ilmu, dia itu adalah fi sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Andai kata di tengah jalan dia mati sebagai sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu. Barang siapa berangkat ke masjid tidak ada tujuan selain hanya belajar ilmu atau mengajar ilmu, pahalanya sama dengan orang naik haji sempurna, ujar Rasulullah. Ini tuh ada betah lagi. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghuduw war-rawah fi ta'allumid din khairun 'inda Allah min al-jihad fi sabilillah. Fisabilillah, pulang pergi menuntut ilmu agama lebih baik di sisi Allah daripada jihad fisabilillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allahu ma ahamma. Siapa-siapa yang belajar ilmu agama Allah, siapa-siapa ujar Nabi kita yang belajar ilmu agama Allah,
Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan dia rizki dari yang tak terduga-duga. Warada fil asar fa inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqihi, Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu rizkinya. Qala Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, hadha takaffulun khasun ba'da at-takafful al-'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbatin bil ard. Maksudnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu adalah jaminan khusus. Memang semua makhluk dijamin Allah rezekinya. Kalau menuntut ilmu itu ditambah jaminan. Fayakunu ma'nahu, maka jadilah artinya ziyadat taisir, ditambah kemudahan datangnya rezeki. Warab al-mu'nah wal kulpah, diangkat kesusahan, diangkat kepayahan pada mencari rezeki, wa husulihi, dan hasilnya rezeki. Intah. Wa min kalami Sayyidina al-Arif bil Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'ana Allah bih, idza kana lil insani fahmun bil ilm, bila mana bagi manusia itu ada paham ilmu, wa manahahu Allahu himmatan bi talabihi, Allah berikan kepada dia kegemaran, keinginan pada menuntutnya, padhalika aqwa sababin li husulir rizq, itu paling kuat sebab untuk datangnya rezeki.